Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Olga Maratus Solihah, mahasiswi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamkah dengan NIM 181025278. Selanjutnya, di sini saya berterima kasih kepada Bapak Ishak Nuryadin MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Metodologi Penelitian kelas 5F. Pada kali ini, saya akan menyampaikan hasil laporan saya yang berjudul Pengaruh Model Predik, Observe, Explain dengan aplikasi Kevisop Flipbook Maker untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA kelas 4 di SD Negeri 04 Ciganjur. Hasil laporan ini terdiri dari bab 1, yaitu pendahuluan, bab 2, kajian teoritis, dan bab 3, metodologi penelitian. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai latar belakang masalah terlebih dahulu. Pada saat ini, kita dihadapi dengan keadaan yang tidak kita duga, yaitu adanya suatu wabah penyakit yang disebabkan oleh virus. Virus ini dikenal dengan nama COVID-19. Wabah ini sangatlah berdampak pada aktivitas sehari-hari, yaitu salah satunya pada dunia pendidikan. Tidak adanya kegiatan belajar mengajar di sekolah, sehingga terjadi pembelajaran di rumah secara daring. Untuk itu, guru sangatlah memerlukan teknologi dan informasi untuk membantu proses pembelajaran. Teknologi ini tidak lagi asing didengar oleh semua manusia, karena teknologi pada saat ini dibutuhkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, apalagi di era industri 4.0. Perkembangan teknologi dan informasi pun semakin canggih dan sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran daring pada saat ini. Menurut Wahyu Aji mengatakan bahwa akibat yang dialami guru ialah tidak seluruhnya pandai dalam memakai teknologi informasi ataupun media komunikasi interaktif lainnya sebagai fasilitas pendidikan. Sebagian guru yang sudah mengerti seluruhnya sanggup memakai fitur ataupun sarana buat penunjang aktivitas pendidikan online serta butuh pendampingan serta pelatihan terlebih dahulu. Sehingga dari pandangan di samping bahwa dalam proses pembelajaran daring di rumah, siswa tidak secara aktif ikut dalam proses pembelajaran, karena guru belum menggunakan perangkat aplikasi yang dapat menunjang siswa untuk secara aktif dalam proses pembelajaran. Untuk itu, guru harus diberikan masukan dan pembelajaran dalam mengaplikasikan teknologi, agar tidak memberikan model pembelajaran yang membosankan kepada siswa dalam proses pembelajaran. Hasil analisis yang dilakukan oleh Ratna Juwita mendapatkan hasil analisis yang dilakukan di SD Negeri 02 Muko-Muko dengan menggunakan metode pembelajaran eksperimen pada mata pelajaran IPA, yaitu mendapatkan hasil belajar dengan jumlah siswa yang tuntas adalah 9 orang dalam 45% dan siswa yang belum tuntas adalah 11 orang dengan 50-50%, sementara rata-rata nilai siswa adalah 65,2. Ini terlihat bahwa jumlah siswa yang tuntas masih rendah dan jumlah siswa yang belum tuntas masih banyak, serta rata-rata nilai siswa juga masih rendah, sehingga guru kurang mengoptimalkan pembelajaran, sehingga sebagian besar siswa masih ditemukan kurang aktif dalam proses pembelajaran IPA. Dari analisis di samping, adanya siswa yang masih belum tuntas dengan model pembelajaran eksperimen, maka dalam pembelajaran IPA harus memiliki model pembelajaran yang efektif dan efisien untuk menunjang proses pembelajaran. Model pembelajaran yang baik adalah siswa yang dapat berperan aktif, meningkatkan kemampuan berpikirnya, serta proses pembelajaran yang menyenangkan. Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, terbatasnya penggunaan model pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada pembelajaran IPA. Yang kedua, tidak adanya inovasi model pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada masa pembelajaran daring. Yang ketiga, guru kurang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran daring. Yang keempat, terbatasnya pengetahuan guru dalam aplikasi teknologi untuk mengaplikasikannya pada pembelajaran daring. Berdasarkan identifikasi, dilakukan pembatasan masalah agar peneliti lebih efektif dan efisien karena banyak hal yang menyebabkan siswa mengalami permasalahan
dalam pembelajaran IPA. Peneliti hanya membatasi permasalahan pada pengaruh model predict, observe, explain dengan aplikasi Kevisov, Flipbook Maker untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA kelas 4 di SD Negeri 04 Ciganjur. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh model POE ini berbasis aplikasi dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Mengacu dari penjelasan identifikasi masalah dalam pembatasan masalah, maka masalah yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut. Apakah model pembelajaran predict, observe, explain dengan aplikasi Kevisov Flipbook Maker berpengaruh untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran IPA kelas 4 di SD Negeri 04 Ciganjur? Hasil penelitian yang diharapkan yaitu dapat memberikan manfaat dan masukan dari berbagai pihak yang terkait, yaitu pertama manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang model predict, observe, explain dengan aplikasi Kevisov Flipbook Maker sebagai model pembelajaran daring di sekolah dasar. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi guru, dapat mengembangkan pembelajaran yang inovatif dengan model pembelajaran daring dengan memanfaatkan model pembelajaran predict, observe, explain. Yang kedua, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan guru dalam menentukan model pembelajaran dengan aplikasi yang dapat membangun siswa untuk aktif dengan mengikuti perkembangan teknologi. Selanjutnya bagi siswa yaitu dapat memicu siswa agar lebih aktif dan termotivasi dalam proses pembelajaran daring, dan dapat menambah wawasan bukan hanya dari buku maupun guru dan menambah semangat dalam proses pembelajaran daring. Selanjutnya, bagi sekolah, dapat meningkatkan kualitas pelajaran IPA dengan cara memanfaatkan model pembelajaran dengan menggunakan aplikasi dalam pembelajaran daring di sekolah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bab 2, yaitu kajian teoritis. Yang A, deskripsi teoritis. Yang pertama, kemampuan berpikir kritis. Setiap manusia melakukan berpikir di setiap aktivitasnya, dari tidur maupun setelah bangun tidur. Dengan kita berpikir, maka otak kita akan bekerja untuk dapat menyelesaikan sebuah masalah. Hasil observasi yang dilakukan Feby dan Nurul oleh siswa kelas 5 dalam berpikir kritis dalam pembelajaran dapat dikatakan bahwa seseorang yang memiliki kemampuan dalam berpikir kritis akan dapat menyimpulkan data yang diperolehnya dengan cermat serta teliti, dan bisa mempertanggungjawabkan hasil pembelajarannya. Dari pandangan di atas bahwa berpikir kritis adalah kemampuan berpikir dalam memecahkan sebuah masalah ke arah yang lebih spesifik, di mana berpikir secara kritis dapat menggali hasil yang relevan dan dapat mengetahui solusi dari penyelesaian permasalahan. Selanjutnya, pengertian IPA. Hasil observasi yang dilakukan Yeni Lestari mengatakan bahwa pembelajaran IPA ialah pembelajaran yang dapat membuat siswa mempunyai kepedulian terhadap lingkungan yang baik, yaitu siswa bisa mempraktikkan nilai peduli lingkungan dengan mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dari pandangan tersebut, IPA merupakan ilmu yang dapat mempelajari fenomena-fenomena yang terjadi di alam, yaitu berupa aktivitas makhluk hidup yang berhubungan dengan alam semesta ini. Untuk itu, pembelajaran IPA dapat memberikan pengetahuan kepada siswa dalam mengaplikasikan konsep-konsep IPA ke dalam kehidupan sehari-hari secara langsung. Selanjutnya yang kedua, model pembelajaran Predict, Observe, Explain. Hasil observasi yang dilakukan oleh RD, Iwayan, Ketut mengatakan bahwa pada model pembelajaran Predict, Observe, Explain ini dapat memberikan kesempatan kepada siswa yang mempunyai kemampuan metakognitif yang besar untuk dapat mengeksplorasi kemampuan yang dimilikinya. Serta pembelajaran POE ini dapat memberikan peran yang sangat besar kepada siswa untuk menguasai materi serta menciptakan jawabannya sendiri lewat aktivitas observasi secara langsung. Dari pendapat tersebut, model pembelajaran Predict, Observe, Explain ini dapat menunjang siswa dalam berkontribusi pada proses pembelajaran.
Dalam pembelajaran ini, siswa diberikan kesempatan dalam melakukan penelitian secara langsung untuk menentukan hasil dari konsep-konsep yang sedang dipelajarinya. Model pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh hasil belajarnya sendiri dengan melalui 3 tahap, yaitu pertama, predik, yaitu dengan menggunakan dugaan sementara. Yang kedua, observe, dengan menganalisis secara langsung. Dan terakhir, explain, yaitu memberikan kesimpulan dari hasil analisisnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan model pembelajaran konvensional dengan model pembelajaran predik, observe, explain, yaitu yang pertama, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan dengan model pembelajaran konvensional yaitu teacher-centered learning, di mana pembelajaran berpusat pada guru. Sedangkan model pembelajaran predik, observe, explain ini yaitu student-centered learning, di mana pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, yang kedua, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pada model pembelajaran konvensional yaitu hanya mendengarkan, menyimak, serta mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Sedangkan model pembelajaran predik, observe, explain yaitu dapat menggali pemahaman dengan melalui 3 tahap, yaitu predik dengan memprediksi suatu fenomena, dan yang kedua, observe, menganalisis suatu fenomena, dan yang ketiga, explain, menjelaskan dan menarik kesimpulan atas fenomena tersebut. Yang ketiga, yaitu peran siswa. Peran siswa dalam model pembelajaran konvensional hanya mendengarkan informasi yang diperoleh dari penjelasan guru saja, sehingga siswa tidak aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan peran siswa dari model pembelajaran predik, observe, explain yaitu diberi kesempatan untuk memperoleh informasi sendiri secara langsung, serta memberikan kesimpulan dari pemahaman yang diperolehnya, sehingga siswa dapat secara aktif ikut berkontribusi dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, yaitu peran guru. Peran guru dalam model pembelajaran konvensional ialah menerangkan, memberikan pengetahuan dalam model ceramah serta tanya jawab, serta guru berperan sebagai sumber informasi yang paling utama. Sedangkan model pembelajaran predik, observe, explain, peran guru yaitu hanya sebagai fasilitator, serta guru hanya memberikan masukan dan saran dari pengetahuan yang sudah dianalisis oleh siswa. Selanjutnya, aplikasi Kepisuk Flipbook Maker. Hasil observasi yang dilakukan Rosita dan Tristinda mengatakan bahwa saat sebelum dikembangkannya e-modul dalam setiap pembelajaran, maka siswa mendapatkan modul hanya bersumber dari penjelasan guru saja, yaitu dengan memakai media PowerPoint saja. Sehingga butuh terdapatnya pengembangan e-modul berbantuan Kepisuk Flipbook Maker, supaya siswa bisa belajar secara mandiri dikala proses pembelajaran berlangsung, maupun dikala di luar pembelajaran. Dari pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa media pembelajaran yang dilakukan oleh guru harus bervariasi serta berinovasi dengan menggunakan aplikasi yang sangat canggih. Dengan aplikasi ini, siswa dapat belajar secara aktif, tidak membosankan, dapat memiliki kemampuan berpikir kritis siswa, serta belajar mandiri. Pada aplikasi ini dapat disertai video, animasi gerak, audio, serta gambar seperti konteks dunia nyata. Keunggulan dari aplikasi Kepisuk Flipbook Maker yaitu menurut Colby dan Eka mengatakan bahwa terdapat keunggulan pada aplikasi ini, yaitu yang pertama, dapat membagikan materi dari efek flip ataupun dari halaman yang bisa dibolak-balik. Yang kedua, pembuatan materi dengan aplikasi ini yaitu sangat mudah. Yang ketiga, tampilan materi ini tidak cuma berbentuk bacaan serta foto saja, tetapi dengan bentuk audio serta video yang bisa dikombinasikan dalam menyajikan modul. Yang B, penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan pada penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, penelitian yang ditulis oleh Linda Ayu, Kusuma Ningsih, Vina, dan Mila pada tahun 2020 dengan judul Penerapan Model Predik, Observe, Explain berbantuan media scrapbook untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SD.
Aspek yang terkait dengan kajian penelitian adalah variabel X dan Y. Pada penelitian ini, tetapi yang terkait hanya satu variabel X, yaitu POE, dan variabel Y yaitu kemampuan berpikir kritis. Sedangkan aspek yang berbeda pada penelitian ini terletak pada variabel X yang kedua, yaitu media scrapbook. Selanjutnya yang kedua, penelitian yang ditulis oleh Indah, Nuri, dan Siti dengan judul Pengembangan e-modul berbasis Kevisu Flipbook Maker, Perjuangan Para Pahlawan di kelas 4 SD. Aspek yang terkait dengan kajian penelitian ini adalah Kevisu Flipbook Maker. C. Kerangka berpikir. Pada saat ini, mata pelajaran IPA masih berfokus pada hafalan saja, dibandingkan siswa mengkonstruksi pembelajaran tersebut secara langsung. Sehingga pembelajaran IPA di SD masih belum bisa menganalisis dan membandingkan pengetahuan yang berkaitan dengan alam, dan tingkat kemampuan pada siswa dalam mempelajarkan IPA masih dibilang sangat rendah, karena guru masih belum memberikan pembelajaran yang baik kepada siswa. Dengan adanya permasalahan pada pembelajaran IPA, guru harus bisa memberikan model pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa serta adanya pengalaman, yaitu secara langsung. Model pembelajaran yang dapat efektif yaitu dengan model pembelajaran predik, observe, explain ini untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan dalam proses pembelajaran IPA. Model pembelajaran predik, observe, explain ini dapat digunakan dengan bantuan aplikasi. Pada pembelajaran daring pada saat ini, guru diminta berinovasi dengan menggunakan teknologi yang canggih dan di era digital ini, semua menggunakan teknologi. Sehingga model ini bisa digunakan dengan menggunakan aplikasi Keviso Flipbook Maker. Pada aplikasi ini, guru dapat memanfaatkan teknologi yang dapat membantu proses pembelajaran, yaitu dengan adanya tulisan, animasi gerak, maupun adanya video di dalamnya. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Setelah uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah yang pertama, hipotesa nihil atau H0, yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan dari model pembelajaran predik, observe, explain dengan aplikasi Keviso Flipbook Maker untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA kelas 4 di SD Negeri 04 Ciganjur. Yang kedua, hipotesa alternatif, yaitu H1, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan dalam model pembelajaran predik, observe, explain dengan aplikasi Keviso Flipbook Maker untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran IPA kelas 4 di SD Negeri 04 Ciganjur. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang A, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terdapat atau tidaknya pengaruh model predik, observe, explain dalam aplikasi Keviso Flipbook Maker untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA. Yang B, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 04 Ciganjur yang berlokasi di Jalan Haji Montong, Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dimulai pada bulan Mei 2021 sampai dengan Juni 2021 di kelas 4A, yaitu kelas eksperimen, dan di kelas 4B, yaitu kelas kontrol pada semester genap tahun 2021-2022. Selanjutnya yang C, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuasi eksperimental, karena penelitian ini dipilih dari beberapa kelas 4 yang ada di sekolah, lalu diacak kelas tersebut sehingga menjadi dua kelompok yang dibandingkan. Desain penelitian ini adalah post-test only control design. Desain ini yaitu adanya kelompok perbandingan dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen adalah kelompok kelas yang diberikan perlakuan dengan menggunakan model predik, observe, explain dengan aplikasi
ke Visa Flipbook Marker. Sedangkan kelompok kontrol adalah kelompok kelas yang tidak diberikan perlakuan dengan menggunakan model predict, observe, explain dengan aplikasi ke Visa Flipbook Marker. Selanjutnya yang D, populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, populasi. Populasi merupakan suatu kumpulan objek-objek yang memiliki karakteristik tertentu untuk kita eksplorasi. Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri 04 Ciganjur yang terdaftar sebagai siswa pada semester genap 2021-2022. Yang kedua, sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang dimana pada bagian besar maupun bagian kecil dari populasi. Pada sampel memiliki sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel penelitian ini adalah pada kelas 4A dan kelas 4B SD Negeri 04 Ciganjur pada tahun pelajaran 2021-2022. Yang ketiga, teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian ini adalah cluster random sampling. Pada teknik ini, sampel mengarah pada kelompok bukan individu, yaitu di mana terdapat satu kelas kontrol dan satu kelas eksperimen yang menjadi sampel penelitian. Yang keempat, ukuran sampel. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini berasal dari populasi sebanyak 3 kelas dan terpilih 2 kelas, yaitu kelas 4A sebagai kelas eksperimen yang diberikan perlakuan dengan model pembelajaran predict, observe, explain dengan aplikasi ke Visa Flipbook Marker, dan kelas 4B sebagai kelas kontrol yang tidak diberikan perlakuan dengan model pembelajaran predict, observe, explain dengan bantuan aplikasi ke Visa Flipbook Marker. Rancangan perlakuan. Pertama, materi pembelajaran. Materi pelajaran yang dipilih adalah kelas 4 sekolah dasar pada tema 7, indahnya keragaman di negeriku, dengan subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku pada mata pelajaran IPA. Materi pelajaran yang dilakukan adalah mengenai gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada listrik statis dan listrik dinamis, serta penerapannya, dan perubahan bentuk energi listrik. Yang kedua, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran predict, observe, explain dengan aplikasi ke Visa Flipbook Marker, di mana dalam pemberian model pembelajaran POE ini dengan bantuan aplikasi ke Visa Flipbook Marker pada setiap pokok pembahasan diharapkan mampu membantu siswa dalam memahami materi serta membuat siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, instrumen variabel terikat. Definisi konseptual. Kemampuan berpikir kritis merupakan tolak ukur keberhasilan yang dapat dicapai oleh siswa dalam bentuk tes sesuai dengan pemahaman materi IPA yang telah dipelajarinya. Yang B, definisi operasional. Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan berpikir dalam memecahkan sebuah masalah ke arah yang lebih spesifik, di mana berpikir secara kritis dapat menggali serta menganalisis ide-ide yang diperoleh secara spesifik. Yang D, kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi instrumen yang akan digunakan pada pokok bahasan gaya listrik pada penelitian ini yaitu pada tabel di samping. Menurut Suharsini Arikunto, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Sedangkan menurut Nana Sujana, reliabilitas adalah ketetapan atau kejagaan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Reliabilitas soal tes menggunakan rumus KR21.
Selanjutnya, instrumen variabel bebas. Yang A, definisi konseptual. Model pembelajaran predik, observe, explain merupakan model pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman serta kemampuan siswa melalui 3 tahap, yaitu yang pertama predik, dengan memprediksi dugaan sementara. Yang kedua, observe, yaitu pengamatan secara langsung. Dan yang ketiga, explain, yaitu menjelaskan kesimpulan yang diperolehnya. Sedangkan aplikasi Keviso Flipbook Marker adalah aplikasi buku digital yang dapat menunjang siswa tidak hanya membaca, melainkan terdapat video, animasi gerak, serta audio. Yang B, definisi operasional. Metode pembelajaran yang digunakan dalam model pembelajaran predik, observe, explain, yaitu student center learning, sehingga siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran serta dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa terhadap masalah atau fenomena di kehidupan sehari-hari yang ingin diperolehnya. Sedangkan pada aplikasi Keviso Flipbook Marker sangat menunjang siswa dalam proses pembelajaran daring, karena siswa tidak merasa bosan dan dapat menunjang siswa untuk secara aktif dalam proses pembelajaran. Teknik analisis data. Yang pertama, deskripsi data. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah skor tes kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA dalam pokok bahasan, gaya listrik, dan penerapannya. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari sampel yang telah ditetapkan, yaitu pada kelas 4A sebagai kelas eksperimen dan kelas 4B sebagai kelas kontrol. Yang B, pengujian persyaratan analisis. Yang A, uji normalitas. Uji normalitas digunakan sebagai persyarat untuk mengetahui normal atau tidak normalnya distribusi data dari sampel tersebut yang menjadi syarat untuk menentukan jenis statistik yang akan digunakan dalam analisis selanjutnya. Yang B, uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk pengujian kesamaan varians untuk dua populasi. Uji Fisher adalah uji homogenitas dengan varians terbesar dibandingkan dengan varians terkecil. 3. Pengujian hipotesis. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara dua variabel, yaitu variabel kontrol dan variabel eksperimen. Pengujian dilakukan dengan uji T pada taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Hipotesis statistika. Hipotesis yang diajukan dalam pengujian pada penelitian adalah H0 sama dengan mu1 lebih kecil sama dengan mu2. H1 sama dengan mu1 lebih besar dari mu2. Keterangan mu1 sama dengan rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas eksperimen. Mu2 sama dengan rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas kontrol, di mana H0 sama dengan tidak ada pengaruh yang signifikan pada model predik, observe, explain dengan aplikasi Keviso Flipbook Marker untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA. H1 sama dengan terdapat pengaruh yang signifikan pada model predik, observe, explain dengan aplikasi Keviso Flipbook Marker untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA. Sekian hasil laporan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.